Sulawesi Selatan. Sandapan ka pangai nuri kalenku cina cinta kanu itu ditunaku aku sambara risokna aku runtuk nawa-nawa nusualaka apa niat nakalinku lagi foto pangaiku naku erang di surat nikah Tujen sandapan ka pangai nuri kalenku cina cinta kanu itu ditunaku aku sambara isona aku runtuk nawa-nawa nusualaka apa niat nakalinku
free choice will make the right ones for the world. When the storms rage on and the oceans rise, we won't be paralyzed, we'll face it with open eyes. Working hard in hand, we'll build a brighter day. Together we find a way to save our planet, come what may. Rise above the ashes and reach for the sky. We won't let this planet die. No, no, without a fight. Standing tall will be the change to every nation. United we stand and no word of devastation. Together we take action to save the planet. Together we take action to save the planet. When the storms rage on and the oceans rise, we won't be paralyzed, we'll face it with open eyes. Working hard in hand, we'll build a brighter day. Together we find a way to save our planet, come what may. Rise above the ashes and reach for the sky. We won't let this planet die. No, no, without a fight. Standing tall will be the change to every nation. United we stand and no word of devastation. Together we take action to save the planet. Together we take action to save the planet. And together we take action to save the planet. Nikanaya katojenga sanra pangibulo sipap nionjo ki pokokna amumbay capakna nionjo ki capakna gio ki pokokna yang dikatakan kebenaran atau suatu kebenaran ibarat satu batang bambu bila diinjak pangkalnya muncul pucuknya. Demikian halnya bila diinjak pucuknya maka akan muncul pangkalnya. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Iya, saya Richard Ferdinand masih melanjutkan kebersamaan kita di Part 1. Dan sekarang kita sudah ada di program obrolan komunitas sampai di jam 10 pagi nanti. Dan hari ini kita akan membahas mengenai saatnya pemuda kembali ke akar. Beliau jauh-jauh datang dari Bone, dari Mamuju, kok ingat Bone ya. Datang dari Takalar ya. Nah, iya, oke. Nah, beliau inilah pengurus HPBD Sulsel, selaku juga founder rumah Baca Pesisir dan Pemuda Bertumbuh. Iya, Kakak Ruslan, selamat pagi. Yusran, Kak Yusran. Yusran, selamat pagi. Pagi, Kak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sorry, aku ingat Bone. Pak Yuhan. Sehat ya?
Alhamdulillah. Oke, perjalanan dari, Tadi dari ke Makassar, Goa, oke, jauh, cukup jauh, 1 jam. 1 jam. Ketemu macet, Alhamdulillah lancar. lancar ya. Oke, matahari gimana? Panas, terik, terik. Lumayan. Iya. Nah, Kakak Yusran ini boleh cerita ini, kan sebagai pengurus HPBD Sulsel, boleh cerita dulu kegiatan di sini. HPBD itu wadah untuk kita melestarikan kembali bahasa ibu. Oh, yang iya. kalau kita lihat Kak sekarang Bahasa ibu gimana nih, mohon izin. bahasa daerah kita masing-masing. Iya, khususnya di Sulawesi Selatan ya. Makassar, Iya. Toraja, Oke. Bandar, Iya. Bugis. Ya, kalau kita lihat sekarang Kak di tengah gempuran digitalisasi Iya. banyak yang Nggak bisa dihindari. iya, sudah melupakan itu. Bahkan malu menampilkan identitas sebagai orang daerah menggunakan bahasa ibunya. Oke. Inilah yang menjadi keresahan sehingga terbentuk HPBD untuk kemudian melestarikan kembali bahasa daerah, bahasa ibu kita Iya. dengan berbagai upaya. Iya. Bukan hanya lewat sastra, tapi juga lewat karya seni, sinrili, lagu, bahkan konten ataupun karya-karya digital lainnya. Iya, oke. Ini HPBD ini apa? Maksudnya kepanjangan dari apa nih, Kak? HPBD ini Kak Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Oh, Himpunan Pelestari Bahasa Daerah. Jadi kalau di runut sejarahnya ini udah berapa tahun ini? Sepanjang yang Kakak Rustan tahu. Kalau saya tidak salah ingat kemarin sudah berjalan lebih 2 tahun. Oh, sudah berjalan lebih 2 tahun. Nah, HPBD ini tadi Kakak udah di awal sudah memantik bahwa ini adalah keresahan Kakak dan teman-teman bagaimana melihat kondisi kita di Sulawesi Selatan tentang bahasa ibu yang sepertinya Mulai ya tergerus. sudah mulai tergerus. Apakah itu hasil penelitian atau seperti apa, Kakak? Sebenarnya tidak mesti diteliti lagi. Ya. Kita sebagai pelaku mendapati di lapangan, apalagi Kak saya sebagai anak muda. Ya. Yang Sama kita anak muda. Ya, mendapati teman-teman itu ya sepertinya enggan atau malu menampilkan identitas jati dirinya sebagai misalkan orang Makassar, Iya. orang Bugis, orang Toraja. Ya, saya rasa tidak perlu lagi diteliti karena kita dapati Katanya udah gak zaman sendiri, gitu ya. Dapati Iya. sendiri di lapangan ya fenomena ini. Oke. Nah, kemudian kan padahal sebenarnya kalau kita berbicara mengenai bahasa daerah Sulawesi Selatan itu kan sesuatu yang aku bilang sebenarnya itu kekuatan terbesar kita di Ya, sini, sisi betul, kuat sepakat, kita ya. Sisi kuat kita sebagai orang Sulawesi Selatan. Ya. Ya mohon izin walaupun aku bukan orang asli Sulawesi Selatan tapi maksudnya tiap hari kita boleh aku bilang bahwa dibius dengan budaya Sulawesi Selatan, lagu-lagu Sulawesi Selatan itu kan sebenarnya merupakan harusnya kita bangga Ya, betul, betul, Kak. sebagai orang Sulawesi Selatan bahwa ini loh kita punya, apalagi kan kita diikat dengan 3S ya. Iya, ya. Sipakainya, Sepakala diri. Nah, ketika ini sebelum kita masuk ke ini ya, founder selaku Rumah Kaca ya. Nah, ketika tiga unsur S ini, kalau Kakak melihat sebagai pengurus dari HPBD ini, kekuatannya di mana sehingga akhirnya ini bisa kembali mengajak teman-teman kita yang muda ini supaya mereka melihat kembali bahwa ada ada sebuah kebanggaan yang harusnya kita orang Sulawesi Selatan itu harus karena mungkin ini miss atau seperti apa? Kakak melihatnya seperti apa? Kalau saya melihat Kak, dari bahasa sendiri tuh bukan sekedar bunyi yang kita ungkapkan, tapi sebuah ekspresi jati diri. Sebagai orang Sulsel itu tergambar lewat bahasa yang kita gunakan. Misalnya saya sambil contoh Kak sebagai orang Makassar. Di Makassar itu tidak ada kosakata terima kasih. Kenapa demikian? Karena orang Makassar itu ketika dia mendapat perlakuan baik, dia akan memberikan yang sama bahkan lebih. Oke, Kakak artinya tidak mau membalas, tidak mau meminjam balas. Oh gitu, oke. Nah, mohon izin ini dalam
tadi sempat kosakata Makassar tuh Iya. tidak ada ya, tidak ada kata terima kasih ada ya. terima kasih. Ini kan sesuatu yang serius sebenarnya Iya. ini. Itu menggambarkan karakter orang Makassar yang Oh, ya. oke. Jadi apa? Bahasanya dia tidak tersirat begitu ya? Iya. Ah. Artinya kalau kakak membantu saya, Iya. kayak harus segera saya membantu. Kakak memberi saya sesuatu, ya harus saya memberikan yang lebih, minimal sama. Oh ya, nah itu sebenarnya sisi kuatnya kita Iya. tuh ya, sisi kuat kita sebagai walaupun bukan orang Makassar, tapi kita diikat dengan Iya. budaya Sulawesi Selatan itu yang begitu kaya ya. Nah, mari sekarang kita ke selaku founder Rumah Baca Pesisir dan Pemuda Bertumbuh, boleh cerita sejarahnya ini sebelum kita mengalah pada tema besar kita. Ini Iya. menarik ini. Ya kemarin Kak, awal 2020. Ya, Ya sebenarnya ini keresahan sudah sejak lama sih Kak. oke. Sekitar 2018-2019. Apa yang terjadi pada saat itu? Ya saya sebagai orang pesisir Ya. di Sanrobone, Oh. tepatnya di Dusun Jekne di Salaguruda itu. Oh, orang pesisir berarti dekat pantai ya? Iya, jadi Waduh, aku rumah orangnya- saya Kak pas belakangnya itu pantai. Waduh, cocok. Aku orangnya hobi laut itu. Gak tahu akhir ini aku jadi lagi ketagihan berenang ini. Boleh cerita? Jadi sebenarnya ini keresahan sudah sejak lama bersama teman-teman melihat kondisi sekitar yang kalau di kampung itu Kak, kalau ada momentum pilkades dan sebagainya itu mudah sekali terpecahkan dengan perbedaan Iya. dan sebagainya. Saya sebagai saat itu berumur 19-20 tahun, ya sederhana saja pikiran saya Kak, sepertinya masyarakat ini kurang referensi sehingga dasar untuk pengambilan tindakannya itu ya sangat mudah marah, mudah tersinggung, mudah berpecah. Iya. Sehingga pikiran sederhana saya saat itu ya sepertinya harus ada wadah untuk kemudian menawarkan referensi bacaan. Iya. Tapi di satu sisi saya sadar bahwa sudah susah untuk mengubah orang tua. Tapi saya masih punya peluang untuk mengubah generasi selanjutnya. Oke. Maksudnya orang tua mereka sudah hidup dengan seperti itulah. Iya. Bukan tidak mungkin, tapi Iya. peluangnya kecil. Tapi kita punya peluang besar untuk memperbaiki generasi selanjutnya. Berarti itu yang kakak potret ya? Iya. Ah. Lahirlah Rumah Baca Pesisir yang kami inisiasi. Aha. Nah, 3 bulan setelahnya datanglah COVID. Oke. Sementara dia lagi ini ya, lagi mau terbang menggebarkan Iya. sayapnya. Aha. Malah di momentum itu Iya. kita punya panggilan jiwa yang lebih karena waktu itu kan sekolah Kak, ya ada sebagian yang tutup, ada sebagian yang Semua masuk terdampak pada saat hanya itu. beberapa Iya. kali dalam sepekan. Iya. Apalagi adik-adik di pulau kan yang kebanyakan gurunya dari daratan, itu guru-guru ini punya alasan lebih untuk tidak mengajar lagi. Nah, ini sebagai panggilan jiwa sekaligus ruang kontribusi bagi kami saat itu yang ya baru beberapa bulan bergerak bersama teman-teman di bidang literasi, bidang pendidikan. Oke, sehingga akhirnya muncullah kegiatan ini ya. Iya. Nah, Kak, ini maksudnya pada saat itu melihat keprihatinan dari kehidupan masyarakat di pesisir ya. Berapa orang pada saat itu kakak? Saat itu karena awalnya saya aktif di remaja masjid, Ya. jadi saya coba ajak teman-teman di remaja masjid. Ada kurang lebih 7 orang awal-awal itu, 6-7 orang awal-awal kami bergerak di awal-awal COVID itu ke pulau, ke pelosok karena geografis tempat kami tinggal itu berdekatan dengan pulau Kak. Ya, kalau menyeberang sedikit sampai ke Pulau Tanah Keke. Nah, itu awal kami. Dan Itu apa? By perahu ya? Iya, by perahu. Aha. Oke. Nah, kemudian? Kemudian dari 6-7 orang itu akhirnya beberapa tahun kemudian mulai banyak yang tertarik untuk bergerak bersama dengan kami, banyak anak muda yang ikut untuk mengabdi, berkontribusi, berbagi pengalaman, belajar bersama dengan adik-adik di pelosok, adik-adik di pulau. Dan juga karena kami punya sekretariat Kak di Sanrobone, ini sebagai ruang untuk adik-adik di sekitarnya untuk ya sebagai alternatif lah. Ketika di sekolah formal dia hanya
masuk beberapa kali sepekan kan saat COVID. Iya. Ini sebagai alternatif untuk bertemu kembali dengan temannya, untuk belajar lebih intens dan bermain dan belajar. Kakak tadi Sanrobone, aku tertarik, aku penasaran ini Sanrobone ini apa ini? Ini panjang juga cerita. Oh gitu, singkat aja deh. Iya. Aha. Ini sebenarnya kerajaan Kak. Oh iya Ini iya. salah satu bagian dari kerajaan gua, kerajaan Sanrobone. Sanrobone, oke. Kalau sekarang kecamatan di Kabupaten Takalar. Diabadikan begitu ya? Ya, nama kecamatan sekarang iya, sekaligus nama desa, nama kampung juga. Sanrobone. Oke. Nah Jadi ya singkatnya Sanrobone ini dulu tempatnya ulama dan umara berkumpul di sana. di sana, oke. Dari sisi historisnya. Dari solusinya ya. Nah, kemudian buku-buku segala macam itu bagaimana, Kakak pada saat itu? Ya Awal mulanya, awal iya. mulanya kan ya saat itu saya alhamdulillah sudah gemar membaca, ada beberapa koleksi buku. Iya. Kemudian coba untuk mempublish kegiatan-kegiatan kami dan alhamdulillah banyak support dari teman-teman. Salah satunya Ketua HPBD sekarang Dr. Aziz Nojeng, juga dari perpustakaan daerah, perpustakaan provinsi, perusahaan banyak, wilayah. ya, banyak yang support kegiatan kami dan donasi dari orang-orang yang peduli dengan literasi. Oke. Nah, Kakak mohon izin kalau misalnya saya keliru tolong dibenarkan ya. Berarti ini kan maksudnya Kakak Yusran dan teman-teman ini kan bisa dikatakan bahwa sebagai volunteer gitu ya. Nah, ini kan kalau kita berbicara volunteer itu kan dibutuhkan orang-orang yang bukan cuma sekedar oke aku mau, tapi kan dibutuhkan orang-orang yang punya hati yang begitu besar. Karena ini kan kita berbicara bukan untuk sekarang, karena menyelamatkan generasi muda kita melalui implementasi ke bahasa daerah itu kan tidak mudah. Apalagi kan di awal tadi Kakak juga sempat bilang bahwa ketika misalnya kita harus menggunakan bahasa daerah, ada sesuatu yang kayak gimana begitu ya, berdampingan untuk masa sekarang dengan teknologi yang sangat luar biasa. Bagaimana Kakak menangkap peluang ini supaya maksudnya teman-teman muda kita ini mereka tetap juga punya kebanggaan gitu loh, walaupun mereka yang namanya gempuran teknologi informasi itu kan kita tidak bisa tidak bisa kendalikan gitu loh, tapi kan kita bisa berdampingan bersama-sama. Bagaimana Kakak melihat ini? Sebenarnya ada riset terbaru tuh Kak dari Dr. Faisal, salah satu peneliti yang konsen tentang anak muda. Dia menyampaikan bahwa satu poin yang saya tangkap juga sebagai peluang bahwa ternyata salah satu motif yang mayoritas dialami anak muda itu mau terlihat berbeda. Nah, ini sebagai peluang sebenarnya karena jarangnya pemuda-pemuda untuk melestarikan atau mengkampanyekan bahasa daerah, ini justru sebagai peluang untuk kemudian menarik anak muda agar terlihat berbeda. Itu di satu poin. Karena definisi keren bagi anak muda sekarang itu kan, ya bukan hanya tampil gaul dan sebagainya, tapi satu poin penting adalah tampil berbeda. Nah, ini sebagai peluang untuk melestarikan bahasa daerah, karena dia akan menjadi langkah, role model. Dia akan menjadi pemuda yang keren dalam definisi berbeda. Nah, ini menurutku sebagai peluang yang mesti ditangkap untuk kemudian mengajak pemuda-pemuda lain untuk mengkampanyekan kembali bahasa daerah. Itu di satu poin. Nah, tentu masih banyak poin-poin yang substansial untuk kemudian kita mengajak untuk menghidupkan kembali jati diri kita, sekaligus kembali ke akar kita seperti tema kita nanti. Nah, ini kan aku lihat di foto yang Kakak kirim ini kan aku lihat ada ini apa nih? Lontara ya? Nah, apakah itu salah satu bagian dari misinya? Iya, betul. Misi teman-teman? Salah satu bentuk melestarikan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, ya bukan hanya lewat sastra tapi juga desain baju, konten dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Kakak kita rehat sejenak dulu ya. Nanti habis ini baru kita lanjut lagi. Saatnya
pemuda-pemuda kita di Sulawesi Selatan khususnya dulu ya, atau Kota Makassar, kembali ke akar. Seperti apa cerita menariknya, jangan kemana-mana. Richard Ferdinand masih menemani Ki di Nusantara Pagi, obrolan komunitas. Angin memiriku pasang pitujui tongtongana tu saro ataka lupa batumi angin memiri angin ngerang dingin dingin nama lantang sari buku rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita. Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap. Kok kira ini flu, bikin bajangkit? Hai, menguap juga bisa bajangkit. Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini? Nusantara Pagi.
Pagi Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya masih bersama aku Richard Ferdinand dan juga ada kakak Yusran ya. Oke, nah kakak ini di rumah founder ini apakah cuma diajarkan membaca saja? Apakah Rumah baca pesisir kak? Sorry, rumah ini ya, rumah baca pesisir ya. Apakah ini cuma mereka diajarkan membaca? Apakah ada juga rumah ini menangkap peluang? Mungkin mereka punya bakat-bakat yang lain? Dari teman-teman volunteer pengurus itu menginisiasi berbagai program kak di rumah baca untuk memberdayakan adik-adik di lingkungan sekitar sekretariat ataupun di beberapa daerah pelosok. Banyak adik-adik mencoba untuk mengekspresikan kebolehannya lewat pantun, lewat puisi. Oh gitu. Bahkan sudah ada yang tampil di beberapa event, ikut lomba dan sebagainya. Apa saja itu kakak? Apanya kak? Kegiatan lomba-lomba apa saja yang mereka ini? Oh ya, kegiatan tampil misalkan di event-event sebagai pengisi acara untuk pantun, musikalisasi puisi, puisi tunggal, drama dan sebagainya. Kalau di total sudah berapa adik-adik kita yang ada di sana? Kalau secara keseluruhan sih kan, baik di wilayah sekitar sekretariat dan binaan di beberapa daerah sudah ada ratusan sih kak. Oh ratusan, oke. Apakah itu maksudnya cuma rumah baca pesisir ini dan pemuda bertumbuh ini cuma ada di satu lokasi itu saja atau bagaimana? Saya khususkan dulu untuk rumah baca pesisir ya kak. Awalnya kan di Takalar dimulai, beberapa tahun kemudian mulai ada pengurus di berbagai kabupaten. Ada di Bulukumba, ada di Jeneponto, di Goa, Makassar, Maros. Mereka yang sama punya ini punya perhatian juga ya. Ini sementara kami rancang untuk juga memasifkan gerakan di berbagai daerah yang ada teman-teman di sana untuk kemudian berdampak bagi lingkungan terdekatnya. Kakak, di awal tadi aku bilang bahwa untuk menjadi seorang volunteer itu kan tidak mudah, ya kan? Tidak cuma bilang bahwa oh ya aku mau bantu, tapi ketika misal ada tantangan itu kan akhirnya langsung tiba-tiba down atau gimana gitu ya kakak ya. Sempat mengalami itu di awal-awal kan? Mohon izin. Sebenarnya di situ titik serunya sih kan. Titik serunya. Asik. Hari ini aku dapat kosakata baru lagi nih, titik seru. Kenapa? Ya kita terlatih bukan hanya belajar teori dari buku, tapi betul-betul dihadapkan. Artinya ini free kakak ya, ini betul-betul free ya. Ini yang sebenarnya jarang didapatkan anak-anak muda yang tidak berkegiatan volunteer dan sebagainya. Kita betul-betul mengalami transformasi mindset lewat realitas yang kita dapati di lapangan. Kakak mohon izin, kalau berarti aku bilang bahwa sebenarnya ini kan investasi untuk akhirat ya. Boleh ya? Iya. Karena kan kita kan dunia kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan ya. Bisa saja setelah ini kita nggak tahu kehidupan kita seperti apa, satu detik bisa saja berubah. Tapi ketika misalnya di awal kita belajar untuk melihat, menangkap peluang bahwa apa yang aku tabur sekarang ini itu kan tuayannya kan bukan sekarang, tapi nanti kan di akhirat gitu kakak ya. Apakah memang akan kesana juga? Itu ada salah satu papasan Toto Ata kan bilang apa nikan Rerianja nikado pada tari. Itu bahasa apa tuh? Bahasa Makassar. Bahasa Makassar. Artinya apa yang kita tanam ketika di dunia itu yang akan kita tuai di akhirat. Seperti yang kakak. Nah, saatnya pemuda kembali ke akar. Ini
luas ya. Iya. Boleh cerita. Ya sederhananya Kak, kembali ke akar itu kita mengenali kembali jati diri kita, mengenali potensi daerah kita, Iya. ya sekaligus menguatkan keimanan. Jadi gerakan kembali ke akar ini Kak bukan gerakan kemunduran ataupun anti kemajuan. Iya, biasanya kan ketika misalnya kembali, kata-kata kembali itu kan ibaratnya lo kok harus Ya sekali lagi ini gerakan kembali ke akar ini bukan gerakan regresi kemunduran ataupun anti kemajuan, tapi sebuah cara untuk bertumbuh menuju versi terbaik kita. Karena kita pemuda adalah tunas harapan bangsa yang akan tumbuh menjadi buah manis untuk Indonesia. Nah itulah berarti sisi kuatnya dari situ. Iya. Ya? Nah kemudian ketika kita berbicara mengenai akar itu kan apa namanya, dia kan bagian dari sebuah pohon yang inti. Inti dari sebuah pohon yang pohon itu dia bisa bertahan atau tidak, itu kan dari akarnya. Dari akarnya. Teman-teman, kakak dan teman-teman melihat potensi peluang ini bagaimana? Iya, ini sebenarnya modal besar bagi kita, apalagi pemuda Makassar, karena kita punya kearifan lokal, falsafah orang tua yang sangat kaya. Ini menjadi akar kita sebenarnya. Ini menjadi jati diri kita. Apalagi di Makassar kan potensi daerahnya itu sangat kaya. Ini yang perlu kita sadari sebagai akar kita sebelum kita coba untuk membranding diri, mencoba karir di perusahaan A, di kantor B. Ini sebenarnya penting untuk kemudian kita perkuat lebih awal akar kita, siapa diri kita, dari mana kita, karena inilah yang membuat kita untuk terus bertumbuh di tengah badai, di tengah tantangan dan seterusnya. Oke. Nah, ini kan saatnya pemuda-pemuda kita kembali ke akar. Ketika harus memutuskan ini, pasti tidak mudah kakak ya. Pasti kan ada tantangan yang dihadapi. Bagaimana supaya tetap walaupun gempuran itu datang, kakak dan teman-teman tetap ini loh, kita punya hati yang begitu besar untuk melihat Sulawesi Selatan ini. Dan ya udahlah, tadi kalau orang tua bilang, orang tua mungkin kayaknya agak susah ya. Nah yang kita mau bentuk sekarang ini adalah adik-adik kita, pemuda-pemuda kita. Bagaimana dengan perjuangan kakak dan teman-teman, tantangan terbesarnya? Di awal-awal sempat merasa pesimis nah kakak? Saya mulai sedikit Kak, gerakan kembali ke akar ini dipopulerkan oleh Dr. Muhammad Faisal di bukunya Gerakan Kembali ke Akar. Dia banyak mengulas tentang generasi di berbagai daerah, salah satunya yang intens di Makassar. Jadi dari riset puluhan tahun bersama teman-temannya di Youth Laboratory, dia mendapati di lapangan ternyata anak muda sekarang itu punya dua kecenderungan. Yang pertama, dia ingin terlihat maju, cinta kemajuan, tetapi dalam waktu bersamaan dia cinta dengan kearifan lokalnya. Ini fenomena yang didapati di lapangan. Nah ini sebenarnya peluang, ini sebenarnya modal besar yang hanya perlu untuk dipantik. Bahwa kau punya kesadaran itu sekarang, di generasimu sekarang ini punya kesadaran itu, sehingga ini perlu dipantik modal besar ini. Ini tidak terjadi di negara lain kan, hanya terjadi di Indonesia, apalagi kita di Makassar. Dalam waktu bersamaan kita cinta kemajuan sekaligus cinta dengan kearifan lokal daerah kita. Itu modalnya kita sebenarnya. Jadi yang kami lakukan dengan teman-teman hanya memantik. Itu sudah dimiliki oleh teman-teman anak-anak muda Makassar, anak-anak muda Indonesia. Kita tinggal memantik kesadaran itu untuk kemudian kita bergerak bersama. Karena karakter anak muda Indonesia itu sukanya kan bergerak kolektif kan? Tidak mau bergerak sendiri. Jadi kemajuan teknologi itu tidak membuat anak muda individualis, malah membuat kita untuk lebih sering nongkrong, ngumpul dan sebagainya. Jadi sekali lagi Kak, ya kami dengan teman-teman hanya memantik anak muda lain karena potensi itu sudah ada di anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda Sulsel, anak-anak muda Makassar. Tapi gini Kak, untuk menggandeng dua hal ini kan sebenarnya kan dibutuhkan pemuda yang punya
jiwa dan karakteristik yang aku bilang itu tidak cengeng. Iya, ya. Gitu loh. Nah, dan mereka juga harus siap gempuran begitu ceritanya. Bagaimana Kakak melihat ini? Ya, sebenarnya kalau kita mau melihat sejarah Kak, kita memang dilahirkan ini sebagai petarung. Orang-orang fighter, orang-orang Makassar. Kita lihat misalkan orang-orang tua kita berlayar di tengah samudera, melakukan patorani dan sebagainya. Berarti kita punya gen survive. Itu kesadaran awal yang harus kita internalisasikan dalam diri, bahwa kita bukan orang-orang biasa. Kita punya gen untuk melakukan hal-hal besar, lompatan-lompatan besar. Itu dulu belief yang harus kita tanamkan dalam diri. Itu menjadi modal besar untuk survive ke depannya. Belief ya. Oke. Sekarang apa yang sudah dengan apa yang Kakak sampaikan ini, apakah sekarang sudah udah mulai kelihatan atau gimana nih Kakak? Iya, sudah mulai kelihatan. Kakak pernah dengar pembagian generasi X, Y, Z? Itu dibantah oleh Dr. Faisal di bukunya generasi kembali ke akar. Karena dasar pembagian generasi itu kan dari dua pakar generasi Amerika, William Strauss dan Neil Howe. Itu berdasarkan peristiwa sosial politik di Amerika Serikat. Kita di Indonesia, khususnya di Makassar, itu punya critical moment tersendiri. Jadi mencoba menawarkan pembagian generasi berdasarkan critical moment transisi politik budaya di Indonesia. Dia membagi generasi alpha, beta, theta dan generasi pi. Itu berdasarkan peristiwa sosial politik yang terjadi di Indonesia. Nah, dari sini dia mendapati bahwasanya riset-riset yang sering mengkampanyekan bahwa di Indonesia itu minim minat baca dan sebagainya. Ternyata yang didapati di lapangan itu malah sebaliknya. Anak-anak muda mulai gemar membaca, mulai memperbincangkan tentang ideologi, mulai menghayati agama dan mulai membicarakan narasi kebangsaan. Itu yang didapati di lapangan. Ini bukan riset kuesioner, FGD dan sebagainya, tapi dia coba hidup bersama dengan anak-anak muda di berbagai daerah, dan itu yang dia dapati di lapangan. Jadi kalau kita mengacu pada teori generasi William Strauss dan Neil Howe, dia kan membagi 4 juga, Kak. Tapi pembagian 4 generasi ini sifatnya siklus. Ketika sampai di generasi keempat, ini karakter generasinya akan kembali ke generasi awal. Nah, kalau misalkan kita lihat sekarang generasi Indonesia di Makassar, kita sudah sampai di tahap keempat, generasi Pi. Maka akan lahir kembali generasi yang karakternya mirip-mirip dengan generasi awal. Akan lahir Soekarno baru dengan sosoknya yang sekarang. Akan lahir Karaeng Patinggaluang baru, dan saya yakin akan lahir Tumanurung masa kini. Amin. Dengan versi modern. Ya. Aduh ini, aku bilang ini istimewa sebenarnya ya. Nah, terus gini Kak, budaya itu kan sesuatu yang dia aku bilang kalau bahasa ini kan timeless, maksudnya dia tuh tidak mudah digerus oleh apapun. Nah, kalau misalnya Kakak melihat pop culture itu seperti apa di Sulawesi Selatan berhubungan dengan tema besar kita ini? Ya, kita apalagi saya kan yang tinggal besar di San Robone, kalau di Goa di Bontonompo, itu masih kental dengan budaya. Dan ini sebenarnya sudah sampai menjadi sekarang, ini sudah menjadi sebenarnya bagian dari bawah sadar kita. Ya, ketika misalkan kita ketemu dengan orang tua, ya secara otomatis kita respect, hormat kepada mereka. Itu salah satu ilmu atau budaya yang tertanam sejak dini di kita. Dan itu banyak saya dapati di lapangan, dipraktekkan oleh teman-teman muda kan. Dan kalau Kakak lihat sekarang kan mulai banyak komunitas-komunitas yang berdiri. Itu menjadi fenomena baru yang mestinya kita tangkap, bahwa peristiwa yang terjadi sekarang itu mirip-mirip dengan generasi-generasi alpha, generasinya Soekarno dan kawan-kawan.
Itu yang saya tangkap Iya, sekarang. Oke. Dan itu yang saya coba lakukan juga sih. Kalau gitu, kalau misalnya kalau begini, kira-kira kalau misalnya mengandai-andai gitu kakak ya, ini mohon izin kalau aku keliru tolong dibenarkan. Kembali ke akar ini, kakak melihat akan seperti apa nanti ke depannya? Mungkin udah ya ada, sudah. Oh iya nanti akan. Iya. Kalau yang saya imajinasikan ke depannya, ruang-ruang publik ini Kak akan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang syarat akan substansi filosofi orang-orang tua kita yang dipentaskan atau dikemas secara modern. Itu yang saya coba imajinasikan. Jadi kedepannya ruang-ruang publik ini akan diisi oleh kegiatan-kegiatan anak muda yang sifatnya bukan transaksional, yang sifatnya bukan mencari untung dan sebagainya, tapi sebuah kesadaran kolektif generasi muda untuk kemudian menghidupkan kembali nilai-nilai positif orang tuanya dengan versinya sekarang. Iya. Okay. Jadi dia melangit tapi kakinya tidak terlepas di bumi lah. Oh, wah. Oke. Kalau gitu benang merahnya apa ini, kakak? Ya, benang merahnya sebenarnya untuk para stakeholder atau karena untuk mewujudkan ini semua Kak tidak cukup hanya satu komponen. Betul. Kan? Harus ada kerjasama, kolaborasi lintas generasi. Rumah baca pesisir nggak bisa jalan sendiri ya? Iya, rumah baca pesisir, pemuda bertumbuh. Pemuda bertumbuh, iya. Sebenarnya yang lebih intens mengkampanyekan ini Kak pemuda bertumbuh. Oh. Yang gerakan kembali ke akar. Iya. Coba untuk mengkampanyekan lewat digital dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang Kak di Instagram sudah ratusan ribu followersnya. Mengkampanyekan gerakan ini yang lebih intens pemuda bertumbuh. Benang merah atau hal yang penting sebenarnya menurutku Kak untuk mewujudkan kalau yang sekarang marak diperbincangkan bonus demografi kan Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan banyaklah istilah-istilah itu. Untuk mewujudkan ini tidak cukup hanya satu komponen, perlu ada kolaborasi lintas generasi. Karena permasalahannya anak muda sekarang itu Kak bukan pada digitalisasi, bukan pada AI, bioteknologi dan sebagainya, tapi adanya gap antar generasi. Tidak ada jembatan yang menghubungkan antara generasi senior, orang-orang tua dengan aspirasi anak muda. Maka perlu kesadaran bersama untuk duduk. Ya, kalau istilahnya teman-teman perlu dilakukan lagi peristiwa rengas dengklok yang kedua untuk menculik generasi tua, duduk bersama dengan anak muda untuk membicarakan, menyampaikan aspirasi sehingga tidak ada lagi gap antar generasi, yang ada adalah kolaborasi lintas generasi. Kalau katanya Dr. Faisal Kak di bukunya Generasi Kembali ke Akar, apabila generasi muda telah kembali ke akarnya, mereka mampu mengimajinasikan Indonesia dalam cetak biru yang jauh lebih maju, sejahtera dan bahagia. Mereka mampu mengubah Indonesia menjadi jauh lebih Indonesia, serta mewujudkan apa yang pernah diimpikan oleh Tan Malaka, 100% kemerdekaan bagi nusa dan bangsa. Ini yang insya Allah ke depannya akan kita wujudkan, dan siapa tahu, dan saya juga meyakini akan lahir tumanurung masa kini dengan versi modern. Siapa tahu kita tumanurungnya. Kita harus coba untuk pede. Betul. Siapa tahu kita tumanurung yang ditunggu itu. Aku sebelum aku tutup ini aku tergelitik tadi, maksudnya apa lebih Indonesia apa sih itu? Mengubah Indonesia menjadi jauh lebih Indonesia. Wah. Artinya maksudnya kita lah Indonesia. Jadi nggak apa-apa, maksudnya kan seperti ibaratnya kan air sama minyak tuh itu sampai kapanpun tidak akan bisa menyatu. Tapi kan mereka bisa berdampingan ya. Artinya maksudnya yang tua-tua ya legowo lah ya gitulah. Ini kesempatannya anak muda. Maksudnya istilahnya jamu kau pelit-pelit kasih ilmumu, toh? Bagi mau kau ilmu tak supaya maksudnya kita juga sama gitu. Kakak Yusuf masih ada lagi yang mau disampaikan, boleh silakan. Mungkin terakhir Kak, yang penting saya mau pertegas kembali. Kalau kita mengacu pada teori generasi William Strauss dan Neil Ho yang mencoba membagi 4 generasi, ini juga yang coba kita terapkan, yang sifatnya itu siklus 1, 2, 3, 4. Ketika sudah sampai di 4 akan kembali ke 1. Dan sekarang kita sudah sampai di ujung.
di layar keempat generasi. Maka karakter generasi selanjutnya itu akan mirip-mirip atau kembali ke generasi awal. Maka akan muncul Soekarno masa kini, Karaim Patinggaluang masa kini, Sultan Hasanuddin masa kini, dan saya yakin di tengah hiruk pikuk problematika zaman akan hadir Tumanurung masa kini untuk kemudian menghadirkan kesejahteraan bersama. Dan satu poin pentingnya itu semua dilandasi oleh apa yang tua-tua kita pesankan, papasangnya apa nikah dari anja, nikah dari pada tari, gak bajit taji riwatu talasata. Sekian. Indonesia lebih Indonesia begitu ya. Oke, Kakak Yusan, terima kasih banyak ya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu aku mau main-main ke rumah baca pesisir ini ya. Oke, salam buat semua yang ada di sana. Semakin sukses. Aku tahu kedepannya tantangannya tidak mudah, tapi aku tahu juga Kakak Yusan mau dengan teman-teman ketika sudah di awal sudah dengan hati yang begitu besar ya, ingin menggandeng generasi muda kita supaya tidak timpang, tapi kita berjalan sendiri bergandengan bersama. Semoga semakin luas lagi ya, dan semangat. Oke, sahabat budaya, terima kasih Kakak Yusan dan saya kita pamit. Terima kasih obrolan komunitas kita juga sampai di sini. Nanti kalau ada cerita-cerita terbaru bersama kita ya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.